sambil berdoa, ya Allah udahlah saya itu ngantuk banget, saya tuh pengen tidur sambil sholawatan ya. Jam setengah 5 saya wis kelalen tidur ya. Orang saya itu apa ya, gombal atau kainnya saya tutup kayak gini sama kuping gitu ya, biar saya itu bisa tidur. Soalnya kan nenek itu nyetel lagunya itu keras banget sampai kuping saya itu penging ya. Terus akhirnya saya tidur, kelalen tidur lah ya, ya namanya orang kelalen tidur gimana ya, pokoknya kelalen tidur, lupa tidur gitu ya, udah tidur. Sampai akhirnya saya bangun jam 8.25 ya, bangun jam setengah 9 lah ya, bangun jam setengah 9. Terus saya simpan itu keranjang tidur saya itu, saya simpan, saya lipat. Lepas itu nenek saya bangun ya, mau ke kamar mandi. Beliau bilang gini, Wiwi, kamu jam setengah 9 baru bangun tidur, lambat banget hari ini kamu, kayak gitu ya. Sambil ya ampun gitu ya, astagfirullah saya bilang kayak gitu ya. Terus beliau malain saya, lain kali. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sugiyarti 024. Hari ini alhamdulillah paketan saya udah datang. Saya beli apa lagi ya guys ya, pokoknya borong-borong terus. Ini sebenarnya saya tuh nggak borong-borong terus, enggak ya guys ya, cuma ini saya itu perlu untuk keluar ya, atau mungkin saya pulang Indonesia saya perlu, karena saya itu kalau misal mau pergi kemana-mana, misal kayak keluar, terus mau pulang Indonesia itu saya selalunya pakai jilbab ya. Saya nyamannya itu pakai jilbab. Jadi saya memutuskan untuk beli apa, pasti kalian tahu ya, buat ganjel masker, ganjel apa itu ya, buat inilah ya guys ya, biar nggak ribet kalau pakai masker. Jadi nggak itunya, maskernya nggak taruh di kuping loh ya, jadi taruh di atasnya. Jadi buat ganjel masker, tahu bahasa Indonesianya apa itulah ya. Jadi saya tadi itu ambil paketan di 7-Eleven, kebetulan deket di rumah majikan di bawah ya. Dan kebetulan juga tadi saya itu disuruh sama nenek ya, sama majikan untuk beli mie babi sama bakso babi. Ini mohon maaf ya saya sebutin di pasar ya. Jadi sekalian saya pulangnya ambil paketan di 7-Eleven. Saya beli ini ya, ini cantik banget guys. Ini warnanya biru, ini warnanya pink, warnanya merah, dan juga ini warnanya putih. Ini saya itu pesen sama Mbak Upinitasari ya. Saya pesen sama Mbak Upinitasari. Saya tuh nggak bisa milih warna, jadi ya Mbak terserah aja warnanya ya. Warnanya yang seperti kamu apa mau, terserah, nggak apa-apa ya, karena saya tuh nggak bisa milih warna. Yang penting barang udah datang itu saya sudah senang ya. Mohon maaf ngomongnya blendotan, ngomongnya rodo-rodo gimana ya guys ya, mohon maaf ya guys ya, karena saya itu orang Cilacap, orang Ngapak. Jadi kalau misal ngomong bahasa Indonesia agak keblendot-blendot, medok banget, mohon maaf ya. Jadi alhamdulillah paketan saya udah nyampe. Saya beli 4 ya, saya beli 4, pesen sama Mbak Upi ya, suruh dibeliin di Shopee ya. Warnanya cantik-cantik ya guys ya, karena saya itu suka pakai jilbab sebenarnya ya. Jadi kalau misal ada kayak gini pakai jilbab kan bajunya agak kepenak ya guys ya, jadi nggak ditaruh di dalam sini gitu kan, jadi kan rasanya kepenak ya. Alhamdulillah udah nyampe, dan ini 4 itu harganya 285 NT ya, udah sama ongkirnya ya, 285 NT alhamdulillah. Jadi ayam ya guys ya, sudah mempersiapkan untuk pulang Indonesia. Wis ayam, wis anak ininya udah ayam banget. Oke, alhamdulillah udah nyampe. Oh iya, jadi hari ini karena lagi hujan, jadi alhamdulillah saya itu enggak nyapu latar, enggak nyiram bunga. Biasanya yang udah ikutin kegiatan saya
kalau saya nyiram bunga sampai kayak bersih-bersih tamannya si nenek, terus ngelap-ngelap meja yang ada di luar sama kursi, itu membutuhkan kurang waktunya itu 1 jam lebih ya, kurang lebih waktunya itu 1 jam lebih. Memang kan halamannya luas banget kayak lapangan golf ya guys ya. Lapangan golf bareng ya, pokoknya halamannya itu luas banget yang udah ikutin kegiatan saya. Dan ini saya mau buang dulu, tapi sebelum buang ininya jangan lupa disobek ya. Si nenek saya juga alhamdulillah udah sarapan pagi, soalnya tadi saya beliin beliau itu mie babi sama bakso babi, jadi beliau udah makan. Wis tenang kalau misalnya nenek saya itu udah makan. Oh iya, saya di sini sebenarnya mau cerita sama kalian, tapi di sini saya tuh nggak mengeluh ya. Saya cerita sedikit ya buat anak baru atau pengganti saya nantinya itu. Saya kayak ngerasa kasihan banget ya nantinya di sini, soalnya di sini selain satu harus jaga orang tua, jaga nenek, di sini juga harus bersih-bersih, harus masak, pokoknya harus tetek bengek ya. Yang udah ikutin kegiatan saya pastinya tahu pekerjaan saya itu di sini seperti apa. Mohon maaf guys, ngomongnya blendot-blendot. Jadi tadi pagi saya itu ceritanya bangunnya itu kesiangan ya. Saya selama di Taiwan ini baru kali ini saya itu bangun kesiangan ya, baru kali ini selama saya 6 tahun di sini ya guys ya. Selama 6 tahun saya baru kali ini bangun kesiangan ya. Kenapa aku bisa bangun kesiangan? Kurang tidur guys ya, yang udah tahu kegiatan saya tahu lah ya guys ya, kalau malam saya tuh midget, kalau saya malam tuh harus ngurusin nenek ini itu ya. Jadi ceritanya saya itu kan masuk ke kamar si nenek itu kan jam 10 ini nenek lagi manut-manutnya, tumben jam 10 udah masuk kamar. Tetapi beliau itu kalau udah masuk kamar, saya tuh masuk kamar, beliau tuh nggak tidur ya, beliau itu nggak tidur, masih main YouTube ya, di handphonenya, di iPadnya ya, masih nyetel lagu-lagu kesukaan beliau ya sampai jam 11 ya. Jadi dari jam 10 sampai jam 11 beliau itu masih buka YouTube, nyanyi-nyanyi ya. Itu benar-benar bising banget kepala saya gitu ya, kuping saya sampai tertutup kayak gini. Tapi saya tuh belum bisa tidur. Kenapa? Soalnya si nenek itu satu belum minum obat, yang keduanya belum minum obat tidur ya. Jadi kalau misal beliau udah minum obat baru saya bisa tidur ya. Terus jam 11 beliau itu bangun ya, bangun ke kamar mandi. Lepas itu saya bilang, "Nek, mau minum obat dulu enggak? Biar kerjaan saya itu udah kelar gitu ya. Kalau kamu belum minum obat, kerjaan saya itu belum kelar ya." Terus ya udah minum, terus minum obatnya. Habis itu minum obat tidurnya ya. Jadi di situ ada minum 2 obat ya. Satu obat untuk darah tingginya sama obat obat tidur ya. Beliau udah makan, saya udah tenang nih ya, udah tenang ya. Lepas itu saya tidurlah ya, karena obat si nenek udah siap, nenek juga udah ke kamar mandi. Kalau nenek ke kamar mandi kan 2 jam sekali beliau itu ke kamar mandi ya. Nah lepas itu udah saya memutuskan untuk tidur karena udah jam 11 lebih ya, jam 11.15an ya, udah jam 11.15an. Terus habis itu saya tidur, saya nggak ingat apa-apa, pokoknya saya tidur ya. Terus si nenek ya saya tahu masih main YouTube, makanya saya tuh kupingnya tak tutup sama gombal atau sama kain kayak gini tak tutup. Terus saya tidur, habis tidur jam 2 pagi atau siang siang lah, jam 2 pagi apa malam ya maksudnya ya, jam 2. Lepas itu beliau bangun ya untuk ke kamar mandi. Terus saya kan tak tahu loh kalau misal beliau itu bangun, saya tahu walaupun jaraknya tuh jauh banget ya, dari sini sampai sini tuh jaraknya jauh ya, saya tidurnya sama si nenek. Lepas itu saya bangun temenin beliau ke kamar mandi. Habis itu kan si nenek itu belum makan obat yang buat BAB ya, soalnya kan nenek harus udah 1 minggu itu enggak BAB. Jadi saya sarankan sama nenek, "Nek, kamu hari ini itu enggak minum obat untuk BAB kamu gitu ya." "Oh iya saya lupa." Ya udah minum gitu ya. Habis itu kan ke kamar mandi, udah selesai ke kamar mandi maksudnya. Habis itu terus minum obat
buat BAB minumnya itu sekaligus 2 ya, karena dianjurkan sama dokter harus minum 2, dulu minum 1 dimarahin sama dokter harus minum 2 ya biar lancar BAB-nya. Terus minum 2, habis itu nenek ya udah tidur gitu ya. Ternyata beliau ada lagi ya. Beliau itu ada satu lagi kendalanya, jam 2 lebih 15 menit beliau itu batuk-batuk ya. Beliau itu batuk-batuk terus cantik banget ya guys ya. Ada anaknya majikan tadi datang, jadi saya sambil ngobrol sambil nunjukkan ini ya, ditakutnya nanti saya itu ngomong sendiri dikira orang gila ya, padahal saya tuh lagi ngomong sama kalian. Ini cantik banget ya. Nah terus lepas itu beliau atau si nenek kan batuk-batuk jam 2:10 atau jam 2:15 lah ya, saya udah lupa. Batuk-batuk terus saya juga nggak enak kalau beliau itu batuk-batuk. Lepas itu saya kasih obat disemprot itunya loh, disemprot kayak gini ya, terus kasih obat. Nah lepas itu beliau masih batuk-batuk ya dari jam 2 ya, jam 2 itu sampai jam 4 ya, sampai jam 4 tuh masih batuk-batuk ya, masih batuk-batuk. Saya juga nggak bisa tidur. Nenek itu kalau misalnya sekalian batuk-batuk itu lama banget ya, sampai 1 jam kadang 2 jam. Saya lihat tuh juga kasihan gitu ya, jadi saya temanin beliau ibaratnya kayak tepuk punggung gitu ya, sampai tangan saya itu ail banget, capek ya, sampai tepuk punggung kayak gini beberapa kali dari jam 2 sampai jam 4. Dan alhamdulillah saya sambil sholawatan ya Allah, juga sambil berdoa ya Allah udahlah saya itu ngantuk banget, saya tuh pengen tidur sambil sholawatan ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pokoknya sambil saya sholawatan sambil doa, semoga nenek lah jangan batuk-batuk terus, saya ngelihat kasihan, saya juga kepengen tidur. Dan alhamdulillah Allah jawab doa saya. Jam 4 nenek itu udah berhenti batuk ya, sampai 1 box tisu itu habis ya, sampai 2 kantong plastik kotor ya, itu tisunya ya, yang buat keluar dahaknya itu sampai 2 plastik ya, 2 plastik bag yang ukuran gede ya, karena kan 1 box tisunya aja itu udah habis gitu ya. Nah lepas itu beliau bilang ya udah Wi kamu tidur gitu kan ya. Wis saya akhirnya memutuskan jam 4 itu ya untuk berbaring dan untuk tiduran. Malah beliau main HP lagi, buka YouTube lagi, nyetel nyanyian lagi. Saya nggak bisa tidur ya, baru-baru saya bisa tidur itu jam 4:30 ya, karena kan azan subuh itu jam 5, jadi malah saya kebablasan enggak sholat subuh karena saking ngantuknya ya. Terus lepas itu jam berapa itu ya, jam 4:30 saya wis kelalen tidur ya. Orang saya itu gombal atau kainnya saya tutup kayak gini sama kuping gitu ya, biar saya itu bisa tidur. Soalnya kan nenek itu nyetel lagunya itu keras banget sampai kuping saya itu penging ya. Terus akhirnya saya kelalen tidur lah ya, namanya orang kelalen tidur gimana ya, pokoknya kelalen tidur, lupa tidur gitu ya, udah tidur. Sampai akhirnya saya bangun jam 8:25 ya, bangun jam 8:30 lah ya, bangun jam 8:30. Terus saya simpan itu keranjang tidur saya itu saya simpan, saya lipat. Lepas itu nenek saya bangun ya, mau ke kamar mandi. Beliau bilang gini, Wiwi kamu jam 8:30 baru bangun tidur, lambat banget hari ini kamu, kayak gitu guys. Dan disitu saya mangkel ya, makanya bukan apa gitu loh, saya itu tidur jam 4:30, terus saya bangun kesiangan itu 1 kali aja di kamar si nenek wis boar-boar kayak ngapa guys ya, wis boar-boar kayak ngapa. Saya tuh ya kadang sebel sama si nenek ya, itu kayak gitu. Beliau itu nggak tahu gitu loh, beliau nggak tahu misalnya keadaan saya itu
kurang tidur. Namanya orang tua udah pikun ya. Nenek saya itu benar-benar guys, apa yang terjadi semalam, apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi beberapa jam yang lalu, beliau itu pasti udah lupa, udah pikunnya wis nemen banget. Jadi saya bangun jam setengah 9, kok kamu baru bangun? Biasanya itu kamu bangunnya jam 7, jam setengah 7, kok kamu sekarang jam setengah 9 itu baru bangun, kamu ngapain aja? Nelangsa guys, adikku dibilang kayak gitu ya. Pas itu saya bilang sama si nenek, oke, saya kan tidur jam berapa? Jam 11 lebih, jam 11.15 menit, bukan? Iya. Terus kamu ke kamar mandi jam 2, bukan? Iya. Terus pas kamu ke kamar mandi, terus kamu batuk, saya tepuk-tepuk punggung kamu beberapa kali, tak sampai tangan saya air, saya tuh nggak apa-apa gitu ya, sampai jam 4. Kamu ingat nggak? Iya gitu kan nenek kan. Iya saya ingat sampai jam 4 gitu kan. Nah lepas udah jam 4, terus beliau maksudnya nenek saya terus bilang kayak gini, saya tuh baru bisa tidur setengah 5, terus habis jam 4 kamu udah nggak batuk-batuk, kamu nyetel YouTube serunya orang patut, nyantik kuping saya itu budek. Saya bilang kayak gitu sama si nenek ya, saya ngelawan. Terus beliau bilang, terus langsung beliau itu diem, nggak ngomong apa-apa lagi. Sebel saya guys ya, saya kurang tidur nggak masalah, tapi kalau sekali-kali saya bangun kesiangan, mbok ya orang susah diomong warna-warna ya. Saya juga tahu tidur awal pasti bangun awal, yang tidurnya juga wengi ya, juga kurang tidur ya otomatis bangunnya itu lambat ya, harus dimaklumi seharusnya ya. Saya tuh benar-benar sama si nenek sekarang udah kayak gimana gitu ya, beliau udah pikun banget tapi nyalakan, beliau itu udah lupa banget tapi nyalakan, beliau apa-apa gue selalu menuduh saya yang enggak. Jadi disitu kadang saya tuh enak ya, kasihan nanti mbaknya yang baru yang kerja di sini, saya tuh kayak ngerasa kasihan ya, karena kondisi nenek itu udah berbeda, nggak kayak dulu lagi. Beliau itu sekarang udah pikun banget ya, dan bener-bener udah pikun. Kayak kemarin aja saya bikinin bubur talas ya, pokoknya kalau saya masak untuk beliau, saya kan selalu nanya, Nek hari ini saya itu mau masak bubur talas gitu kan, kamu mau apa enggak? Dan beliau bilang oke, baik mau gitu kan. Ya udah, lepas itu saya bikin. Pas udah dibikin saya sajikan ke beliau bilang, nenek gitu ya, kok kamu bikin bubur talas, saya kan sukanya bubur beras biasa. Nah disitu saya ndek ya, saya tuh sambil ya ampun gitu ya, astagfirullah, saya bilang kayak gitu ya. Terus beliau malahin saya, lain kali kalau misal mau masak apa-apa untuk saya ya, tanya dulu ke saya mau tambah. Loh di situ ya saya tambah makel ya, saya langsung bilang, saya kan tadi udah ngomong sama kamu ya, saya masak bubur talas, kamu mau atau enggak? Dan kamu jawab iya. Terus salahnya saya di mana? Terus beliau tuh nggak mau kalah. Kamu itu kalau ngomong itu saya nggak mudeng, kamu tuh kalau ngomong saya tuh pokoknya nggak mau kalah lah ya. Orang nggak mau kalah gimana gitu ya, merasa semuanya itu benar, saya itu selalu salah. Sampai akhirnya saya wadu sama majikan saya gitu ya, kalau nenek kayak gini ya udah kamu nggak usah diambil hati, karena nenek sekarang memang udah satu pelupa, yang keduanya ya udah pikun banget, jadi ya mohon dimaklumi ya, kamu harus bersabar ya wis. Maksudnya kan saya cuma mengeluarkan isi hati saya aja, biar saya tuh nggak kepikiran terus gitu ya. Majikan akhirnya ya nggak apa-apa gitu ya, kamu ngomong apa aja nggak masalah gitu kan, yang penting kamu sabar aja ya, kamu juga lagi pulang Indonesia, jadi wis disabar-sabar aja. Ya udah, akhirnya tak sabar-sabar kayak gitu guys ya. Pokoknya nenek saya itu sekarang udah pikunnya itu ndadi banget ya, benar-benar pikunnya itu ndadi banget, jadi saya memang harus ekstra sabar. Yang semalam aja saya itu bangun jam setengah 9, sebelum nenek itu ngomong sama anak-anaknya. Saya itu pagi udah ngomong dulu sama anaknya yang baru aja tadi tuh pulang dari Amerika. Saya ngomong,
kalau nenek semalam kayak gini, terus saya bangun kesiangan dimarahin. Ya udah, kamu nggak usah diambil hati ya, karena nenek sekarang memang udah kayak gitu. Ya udah, kalau misal kamu kurang tidur, kamu tidur siang. Terus sama majikan perempuan juga saya bilang kayak gitu, dan hasilnya beliau itu mau mengerti kondisi saya, ya, kondisi saya seperti apa di sini. Jadi oke guys, cukup sekian aja cerita saya. Mohon maaf lama kelamaan suara saya agak kecil mengecil, dikarenakan tadi itu anaknya yang datang dari Amerika itu udah masuk ke kamar kesini. Yang ini kebetulan kamarnya itu di belakang saya. Jadi semalam itu udah 2 hari di Taiwan ya guys ya, karantina 2 minggu. Jadi sekarang udah di sini, jadi saya nggak bebas untuk bicara, dikira orang kayak gini guys. Dulu saya ngomong sendiri di depan kamera, padahal saya itu lagi ngomong sama kalian, dikira kayak gini ya. Jadi nggak kepenak ngomong sendiri. Oke, terima kasih banyak yang udah ikutan kegiatan saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihannya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kebetulan nenek saya manggil.